Halo sobat penonton dimanapun berada, kali ini kita akan membahas mobil Toyota Supra MK4 2GZ. Sobat penonton tentunya sudah tidak asing lagi dengan mobil yang paling fenomenal dengan ciri khas suara turbo 2JZ yang membuat orang tergila-gila mendengarnya. Supra yang berkode JZA80 ini jauh lebih hebat dari model sebelumnya. Mesin yang digunakan adalah 2JZ GE atau 2JZ GTE Twin Turbo berkapasitas 3000 cc. Model yang paling kencang adalah turbo dengan transmisi manual 6 percepatan dan mampu dipacu hingga lebih dari 270 km per jam. Supra juga tersedia dengan atap targa roof yang bisa dibuka, spoiler belakang yang tinggi standar pada model turbo dan opsional pada model non-turbo. Pada tahun 97 diluncurkan Supra 15 Anniversary Edition dalam jumlah yang terbatas, dan model pada tahun 98 merupakan Supra terakhir di Amerika Serikat, dan produksi Supra di Jepang dihentikan pada tahun 2002. Toyota Supra MK4 memiliki desain yang sangat unik dan ikonik. Bahkan Toyota Supra generasi ini dinilai memiliki desain yang paling sempurna karena hampir semua orang bisa menerima desainnya. Desain yang ikonik dari Toyota Supra MK4 ada pada bagian lampu belakangnya yang terdiri dari 8 buah lampu, 4 kanan dan 4 kiri. Lampu ini juga yang membuat mobil ini tampak garang, sporty, dan ikonik. Sementara di bagian depannya, setiap lampu depannya terdiri dari 3 bagian, sehingga kalau di total lampunya mencapai 6 bulatan. Desain lampu ini tentu berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni desain pop-up. Nah, untuk generasi ini menggunakan lampu yang cukup besar. Di dalamnya pun terdapat 3 lampu yang memiliki peran berbeda, antara lain lampu senja, lampu utama, dan lampu sein. Untuk fog lamp sendiri berada di bawah lampu utama, tepatnya di bagian kisi-kisi udara samping. Tampilan depan mobil ini tampak sporty dan banyak digemari hingga saat ini. Bergeser ke samping, mobil ini terdapat lekukan-lekukan halus dan kisi-kisi udara pada bagian samping belakang. Untuk bagian belakangnya, mobil ini dilengkapi rear spoiler yang tampil cantik dan menambah kesan aerodinamis. Selain itu, Toyota Supra MK4 juga memiliki 2 pilihan bodi, yakni coupe dan targa. Untuk dimensinya, mobil ini memiliki panjang 4514 mm, lebar 1811 mm dengan tinggi 1275 mm dan wheelbase 2550 mm. Lalu masuk ke bagian interiornya, Toyota Supra MK4 masih ketinggalan jika dibandingkan dengan mobil sport zaman sekarang. Sesuai tahun pembuatannya, interior mobil ini masih sangat kental dengan era tahun 90-an. Desain interior Toyota Supra MK4 ini sangat unik dan mirip dengan desain kabin pesawat pada posisi pengemudi. Hal ini tampak dari kisi-kisi AC yang dimiliki oleh Toyota Supra MK4 berbentuk baling-baling. Di bagian dashboard, Toyota Supra MK4 didominasi oleh warna hitam dengan berbagai instrumen dan perangkat elektronik hiburan yang pada waktu itu sudah mumpuni. Namun jika membandingkan perangkat hiburan pada mobil terkini tentu sudah ketinggalan zaman. Selain itu, instrumen klasternya yang berbentuk bulat-bulat juga menambah kesan keren pada zamannya. Di dalam kabinnya, Toyota Supra MK4 juga sangat nyaman untuk digunakan oleh 2 orang penumpang dengan ruangan yang masih lega. Untuk kursinya, Toyota Supra MK4 terdapat 3 opsi bahan yang digunakan, yakni fabrik, recaro, dan full leather. Mobil ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Untuk penggemar mobil kencang,
Toyota menghadirkan teknologi Acoustic Control Induction System, yaitu teknologi yang mengatur arah aliran udara dalam pipa intake untuk meningkatkan tenaga dari mesin. Selain itu, Toyota Supra MK4 dilengkapi dengan suspensi depan dan belakang yang menggunakan wishbone, coils anti-roll bars, steering rack, dan pinion untuk menjamin kenyamanan selama berkendara. Fitur-fitur modern pada saat itu seperti traction control dan sistem sekuensial juga diaplikasikan pada mobil ini untuk menghindari masalah mesin turbo dan mengurangi gejala turbo lag. Meskipun pada sisi hiburan mungkin terkesan ketinggalan zaman, mobil ini masih memiliki perangkat audio player. Tak hanya itu, speaker juga telah disematkan pada bagian kanan kiri pintu untuk kenyamanan pendengarannya. Bagian keamanan pengereman juga tidak ketinggalan. Mobil ini menggunakan ventilated disc pada bagian depan dan belakang. Toyota Supra MK4 juga pernah masuk pada ajang balap pada musim awal Japan Grand Touring Car atau JCTC pada tahun 95 hingga beranjak ke dekade tahun 2000-an, yakni adalah mobil balap Castrol Toms Toyota Supra GT. Siapa sangka usianya kini terbilang sudah memasuki kepala dua dari karir gemilangnya terakhir pada ajang kala itu. Di balik kesuksesannya, ada tangan dingin dari dua orang founder merupakan pelaku di ajang motorsport Jepang. Sebetulnya, Toms Racing sudah dikenal sejak dulu menghasilkan beberapa proyek rahasia di balik mobil performa Toyota, terutama untuk keperluan ajang balap. Jejak sejarah Toms awalnya mulai dari debut pebalap Nobuhide Tachi dan Kiyoshi Oiwa sebagai mekanik andal spesialis Toyota. Keduanya ternyata sudah bersahabat lama, bahkan jauh sebelum bertemu di sejumlah ajang balap, terutama ketika Tachi-san berada di puncak karir balap mobil pada tahun 1965. Kemudian, kemenangan lain Tachi-san datang di Grand Prix Mobil Sport Jepang pada tahun 1972, Fuji 1000 km tahun 1975, dan juga pada tahun 1974. Berkat pencapaiannya di ajang balap, ia berhasil meraih kemenangan beruntun di Gui Race of Macau. Momen inilah kemudian muncul julukan The Tiger of Macau. Selain turun langsung ke lintasan, Tachi-san mulai bereksperimen dengan menggali potensi mobil balap Toyota. Hingga akhirnya ia benar-benar dipercayai menangani mobil sport garapan Toyota Motorsport, tepatnya pada tahun 1971. Memasuki tahun 1974, Tachi-san semakin percaya diri membuka workshop tuning pribadi. Meski Jepang sedang mengalami kelangkaan dan krisis minyak, tak sedikit pun membuat Nobuhide Tachi dan Kiyoshi Oiwa putus asa dalam merintis bisnis mereka. Tak setelah lama itu, pada tahun 1975, Toyota Motor Corporation secara resmi mengakui Toms sebagai in-house tuning Toyota. Selang 3 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1978, mereka mulai membuka workshop di Tokyo. Dengan kemampuan kolaborasi Tachi-san dan Oiwa-san, pertengahan tahun 1981 mendapat kepercayaan untuk Toms menjadi supervisi Formula 3 Jepang sebagai engine tuner. Memasuki tahun 1982, Tachi-san memutuskan pensiun total sebagai pembalap, tapi ia ingin tetap berkontribusi untuk kancah balap yang lebih luas. Apalagi saat itu, hasil kerja kerasnya lambat laun diakui. Karir balapnya diturunkan kepada anak laki-lakinya, Shingo Tachi, pembalap muda yang meraih kesuksesan di bintang muda paling cemerlang di Autobag Super GT Series dan GT 300 pada tahun 98, musim paling dominan dalam sejarah Super GT. Sayang, karir Shingo terhenti, sekaligus jadi pukulan keras untuk keluarga, teman, dan kancah balap Jepang. Shingo Tachi tewas dalam kecelakaan uji coba pada 11 Maret tahun 1999 di sirkuit internasional Okayama.
Toms memulai invasi bisnis dengan membangun pabrik di Inggris pada tahun 1987. Pabrik tersebut khusus memproduksi mesin Formula 3. Seiring berjalan waktu, pabrik Toms mengembangkan lini produksi komponen sasis F3 terhitung pada tahun 91. Hal senada disampaikan juga Kiyoshi Oiwa. Menurutnya, kancah motorsport seolah menjadi tempat bermain abadi. Berdirinya pabrik memberikan berkontribusi besar terhadap pengembangan Kiyoshi Oiwa saat membesut mesin Formula 3. Ajang kejuaraan motorsport All Japan Grand Touring Championship JTCC pada tahun 95 jadi panggung pembuktian Toms menurunkan mobil balap Castrol Toms Supra. Mobil tersebut bertarung dengan Nissan Skyline GTR yang mendominasi seri pada tahun sebelumnya. Event balap tersebut sudah mulai digelar sejak tahun 94. Menariknya, karena aturan dalam ajang JKTC termasuk overclass yang dapat diikuti sejumlah mobil tanpa dibatasi standar tertentu. Tentu ini jadi modal tersendiri bagi Toms. Mereka mengembangkan unit kendaraan Toyota Supra MK4 dibekali mesin Rally 3 SGTE dari Celica. Di atas kertas, mesin turbocharger tersebut berkapasitas 2,0 liter yang dapat menyemburkan tenaga sebesar 493 daya kuda dan torsi sebesar 442 lb-ft. Meski gelaran seri tidak berjalan mulus, dua mobil Toyota Toms Castrol bernomor 35 dan 36 belum membuahkan hasil maksimal. Setahun kemudian, mereka masih dibuntuti liarnya mesin McLaren F1 dari tim Go. Raihan tersebut membuat para mekanik akhirnya memikirkan sejumlah ubahan agar bisa menjuarai seri JKTC. Dimulai dari ubahan gerbong Polaha untuk perpindahan sekuensial Hewland, bobot mobil dan mesin yang lebih ringan untuk ajang yang sama pada tahun 97. Sedari awal, Toms Racing konsisten mengembangkan olahraga motor melalui balapan dan menjadi penggerak dalam kancah otomotif. Apalagi untuk merek Toyota dan Lexus. Saat ini kabarnya Toms Racing terus mengembangkan inovasi karya terbaru, terutama membesut habis proyek rahasia mereka, terlebih memperbarui struktur manajemennya. Selain kekuatan merek, Toms mempertahankan kepercayaan kancah motorsport terhadap hasil karya mereka. Toms memiliki sejarah panjang di tiap era. Dalam dunia motorsport yang sangat kompetitif, perusahaan asal Jepang ini secara konsisten tetap berada di puncak popularitas. Hal ini merupakan wujud terbukanya divisi performa Nobuo Hidetachi terhadap perubahan zaman, dari mulai dirinya turun ke ajang balap hingga menjadi direktur perusahaan. Sejumlah line-up lengkap untuk Toyota seperti mesin turbo dan suspensi Advox, bahkan hingga merchandise. Kesuksesan balap dari Castrol Toms Toyota Supra telah membuat mobil bertenaga dahsyat. Terlebih, dominasinya terasa hingga ke kompetisi virtual game Gran Turismo Sony PlayStation. Dominasinya di dekade tahun 2000 makin meroket usai JKTCC pada tahun 2006. Hal ini dibuktikan oleh pembalap Toyota Yuichi Wakisaka dan Andre Lotterer yang meraih gelar juara dengan mobil berbasis Lexus SC430. Oke guys, cukup sekian video pada kali ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like and subscribe dan klik kolom komentar.